Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang anak dan kemajuan teknologi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita melihat bahwa kita hidup di era kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, Pak Paul. Bagi kita yang lebih dewasa ini agak mudah menyesuaikan diri atau mengantisipasinya. Tapi bagaimana dampak kemajuan teknologi ini terhadap anak-anak yang dulu Pak Paul katakan tidak ada pagarnya gitu Pak Paul ya? Ini bagaimana? Betul sekali Pak Gunawan, memang kita ini harus mencermati ya dampak kemajuan teknologi pada perkembangan hidup anak. Nah, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu bisa berdampak positif ataupun dampak negatif. Nah, itu sebabnya kita perlu mencermati apa-apa saja nih yang menjadi dampaknya. Kita tahu ya sekarang begitu berlimpah ruahnya, misalkan permainan video. Sekarang itu sudah menggunakan 3 dimensi misalnya. Terus teknologi informasi itu benar-benar telah membuka keran komunikasi antara anak-anak ya. Chatting, SMS lah. Belum lagi masuk ke internet bisa membuka misalnya membuat Facebook atau bisa melihat di YouTube macam-macam ya semua ini. Atau membuka blog-blog tertentu. Nah ini semua memang adalah dampak-dampak yang baru ya. Dan anak-anak pun sekarang ini menjadi anak-anak yang disebut generasi M tuh di Amerika disebutnya. Kenapa generasi M? M itu multitasking, artinya mampu mengerjakan banyak hal sekaligus. Anak saya perhatikan kalau dia lagi belajar itu ya buku di depan, ya notesnya di depan, tangan lagi nulis, tapi kadang-kadang taruh pen langsung chatting, balas. Kadang-kadang balas email, lain lagi chatting dengan email ya kita tahu ya. Nanti kadang-kadang dia masuk ke Facebook, dia lihat temennya punya Facebook. Kadang-kadang dia masuk lagi ke YouTube, nonton acara-acara tertentu. Itu semua dilakukan dalam jam yang sama, detik yang sama, dengan memang fokusnya pada belajar. Nah itulah generasi anak-anak sekarang ini. Ya, kita kalau disuruh begitu mungkin akan pening ya, kepala kita pusing. Tapi anak-anak yang memang terbiasa gitu. Nah, kita sekarang mau bicara nih kira-kira apa nih dampak-dampaknya. Dan memang sejak dini itu anak rupanya sudah dibuat untuk tidak gagap dengan teknologi. Artinya sangat familiar dengan kemajuan teknologi seperti itu, Pak Paul ya. Dan kita ini udah tertinggal jauh ya dengan hal-hal yang mereka miliki itu. Kita benar-benar buta sekarang. Tapi mereka itu cepat sekali belajarnya. Mungkin juga keingintahuan yang besar dari anak ini terjawab dengan adanya kemajuan teknologi seperti itu, Pak Paul. Saya kira iya Pak Gunawan. Jadi banyak hal-hal yang sekarang mereka itu cepat ketahui ya lewat teknologi informasi yang sudah begitu canggih. Tapi seperti tadi Pak Paul janjikan, kita akan membahas dampak positif maupun dampak negatifnya, Pak Paul. Mungkin lebih baik kita bicara dampak positifnya lebih dulu, Pak Paul. Oke, yang pertama adalah ini Pak Gunawan. Kemajuan teknologi tidak bisa tidak ya, akan membuat anak jauh lebih fasih dengan teknologi, terutama teknologi informasi ya. Nah ini sudah tentu adalah dampak baiknya, sudah tentu ya positif karena kemajuan seperti ini membawa banyak kemudahan, seperti misalnya kemudahan mendapatkan informasi, kemudahan menjalin kontak, belum lagi keterampilan-keterampilan ini nanti dibutuhkan dalam pekerjaannya. Sebab sekarang nggak peduli ya pekerjaannya apa, hampir dapat dipastikan tuh akan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi benar-benar mereka itu tuh disiapkan ya untuk nanti bisa masuk ke dunia kerja mereka. Ya, dan itu berarti anak ditantang untuk maju lagi, mau berusaha lagi untuk menguasai teknologi yang perkembangannya sangat cepat itu tadi, Pak Paul. Betul sekali ya. Itu kata cepat memang benar-benar sebuah kata yang tepat ya. Sebab apa yang sekarang menjadi modern dan baru, tahun depan udah menjadi kuno ya bagi mereka ini. Nah, dengan mereka mengikutinya, mereka jadinya tidak ketinggalan. Ya, untuk itu mereka kadang-kadang tidak segan-segan harus mempelajari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, betul, supaya bisa memahami apa teknologi itu sendiri, Pak Mas. Betul, betul. Dan
ya ngomong-ngomong tentang bahasa Inggris pun sekarang ada begitu banyak program-program online agar kita bisa belajar bahasa dengan lebih cepat juga. Jadi memang sekali lagi kemajuan ini nih membuat mereka sangat fasih dan memudahkan mereka mendapatkan pengetahuan dan informasi. Iya. Bagaimana dengan pergaulan, Pak Paul? Pergaulan anak-anak sampai remaja ini? Pada zaman-zaman kita ya Pak Gunawan, pergaulan itu tuh dibatasi oleh lingkup ya, oleh geografi ya. Tapi sekarang nggak lagi ya. Jadi ada anak-anak yang mempunyai teman itu di belahan dunia yang berbeda atau di pulau yang berbeda, dan di dalam satu kolam lah mereka itu nanti berkumpul ya. Bisa ngobrol atau apa melalui Facebook ya, mereka bisa berbagi menjadi anggota atau menjadi anggota dari mailing list. Nah, itu semua disatukan sehingga yang tadinya jauh sekarang menjadi dekat. Nah, jadi ini adalah salah satu dampak positifnya juga. Ya, bahkan kadang-kadang sampai mereka itu berpacaran dan akhirnya menikah, Pak Paul, hanya lewat dunia maya seperti ini. Betul, dan ada yang memang saya kenal ya seperti itu. Pacarannya lewat email, kenal-kenalan, kirim-kirim fotoan, nanti berjumpa beberapa kali, terus langsung menikah ya. Mudah-mudahan ya mereka benar-benar ya siap menikah ya. Tapi ya itu pun terjadi, betul. Iya. Bagaimana dengan dampak positif yang lain, Pak Paul? Yang lain adalah kemajuan teknologi telah menciptakan beragam permainan yang kreatif dan menantang. Nah, banyak anak-anak yang termasuk kategori ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, diuntungkan oleh permainan ini, oleh karena tingkat kreativitas dan tantangan yang tinggi. Nah, jadi orang tua yang memang dibuat letih oleh anak-anak yang super aktif ini dan sukar konsentrasi, yang mendapatkan kelegaan mendapatkan istirahat karena si anak bisa duduk main video games yang memang menantang dan kreatif itu, sehingga akhirnya bisa belajar untuk duduk juga ya, untuk duduk tenang dan berkonsentrasi. Jadi sekali lagi, saya nggak anti ya dengan permainan video game seperti ini yang dapat juga bermanfaat digunakan secara tepat untuk menolong anak-anak yang memang memerlukan daya konsentrasi yang tinggi itu. Ya, jadi dengan bimbingan seorang konselor yang handal gitu Pak Paul ya, kemajuan teknologi ini bisa digunakan sebagai terapi untuk anak-anak yang bermasalah seperti itu. Betul, saya seringkali memang memberikan saran kepada orang tua, yaitu biarkan anak-anak yang memang super aktif ini untuk duduk main video games. Yang penting memang dibatasi jamnya, lamanya. Tapi biarkan, karena itulah yang memang dapat membuat mereka itu duduk tenang untuk belajar berkonsentrasi. Daripada dia nggak ada sama sekali ya alat bantu untuk menolongnya duduk diam, ya lebih baik gunakan itu. Ya, kalau nggak dia akan melari ke sana ke sini, mungkin bisa lebih banyak menimbulkan dampak kerugian. Nah, dengan adanya video game atau permainan seperti ini, mereka ya bisa duduk tenang dan belajar untuk berkonsentrasi pula. Ya, dan itu juga meningkatkan kreativitas mereka gitu Pak Paul ya, dalam menggambar, dalam melakukan sesuatu yang baik gitu. Sebenarnya banyak itu. Betul sekali, karena memang kebanyakan games ini diciptakan oleh orang-orang yang mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Jadi anak-anak yang main itu pun lama-kelamaan tuh bisa ya belajar ya bagaimana menciptakan seperti video games ini. Ya, bahkan sampai ke robot-robot yang sederhana itu banyak diciptakan oleh anak-anak yang masih relatif muda itu Pak Paul. Betul sekali. Dan itu memang sekali lagi menuntut kreativitas yang tinggi pula. Tetapi kita tidak menutup mata bahwa di samping ada dampak-dampak positif seperti itu, tentu ada dampak-dampak negatifnya Pak Paul ya. Nah, itu apa saja Pak Paul? Ada beberapa nih Pak Gunawan. Yang pertama adalah kemajuan teknologi berpotensi membuat anak cepat puas ya dengan pengetahuan yang diperolehnya, sehingga menganggap bahwa apa yang dibacanya di internet adalah pengetahuan yang terlengkap dan final. Nah, ini adalah dampak negatif ya. Sebab apa? Pada faktanya ada begitu banyak hal yang mesti digali lewat proses pembelajaran tradisional, dan internet tidak bisa menggantikan kedalaman. Maka kalau tidak dicermati, akan ada kecenderungan bagi generasi mendatang untuk menjadi generasi yang cepat puas dan cenderung berpikir dangkal. Ya, saya mau tekankan hal ini nih ya, yaitu membaca 300 halaman buku yang ditulis secara cermat lewat proses pemikiran yang panjang tidak sama dengan membaca beberapa lembar halaman berisikan kesimpulan di layar komputer.
Jadi anak-anak ada kecenderungan memang beranggapan saya sudah baca. Di mana bacanya? Di internet. Nah, kita tahu informasi yang ditayangkan di internet seringkali memang lebih bersifat ringkasan-ringkasan, bukan merupakan sebuah penulisan yang mendalam. Nah, ini nih kita mesti cermati ya. Baiknya makanya sebagai orang tua kita harus terus mendorong anak untuk membaca buku bermutu di samping memanfaatkan informasi dari internet. Jadi juga misalnya secara berkala kita mengajak anak berdiskusi, sebab proses pengambilan keputusan yang efektif tercapai lewat dialog dua arah. Ya, lewat dialog anak dilatih untuk mendengarkan masukan atau pendapat lain sekaligus memberi respons yang tinggi. Ya, jadi daripada dia hanya duduk pasif, membaca, menyimpulkan, nah ajak ngomong, bicara, diskusi, sehingga dia belajar ya untuk bisa menarik kesimpulan berdasarkan sebuah dialog. Dialog itu memaksa anak untuk melihat dari kacamata orang lain. Kalau dari internet atau apa yang dia baca itu searah, tapi dengan adanya dialog, nah dia belajar untuk melihat dari kacamata orang. Untuk belajar membela pendapatnya, untuk belajar juga menghargai pendapat orang. Nah itu saya kira nggak bisa digantikan oleh kemajuan teknologi. Ada dampak negatif yang lain, Pak? Yang lain adalah oleh karena kemajuan teknologi itu membawa banyak kemudahan, maka generasi mendatang berpotensi menjadi generasi yang tidak tahan dengan kesulitan. Dengan kata lain, asumsi yang tersirat ya dalam diri anak adalah bahwa hidup ini seharusnya mudah. Nah, singkat kata pada akhirnya anak berpacu untuk menyederhanakan masalah dan berupaya menghindari kesukaran. Nah, sudah tentu sebagai orang tua kita tidak perlu ya melarang anak untuk menikmati kemudahan-kemudahan ini. Tugas orang tua di sini adalah mendampingi anak tatkala ia tengah menghadapi kesulitan. Jadi amatilah kecenderungannya untuk mencari jalan pintas dan ajaklah dia untuk memikirkan alternatif penyelesaian. Jadi jangan sampai anak kita tuh akhirnya terkotak ya di dalam sebuah pola hidup yang terlalu mudah menyerah pada kesukaran dan selalu mau mencari jalan pintas. Nah, saya kira ini sebetulnya secara tidak langsung disebabkan oleh kemajuan-kemajuan teknologi yang membawa terlalu banyak kemudahan. Ya memang prinsipnya kebanyakan mengatakan kalau bisa dikerjakan dengan mudah, kenapa kita itu harus mencari yang sukar gitu loh Pak Bang. Nah memang kalau kita bisa mendapatkan jalan keluar yang lebih mudah, baik ya silakan. Tapi masalahnya adalah karena kita itu nggak lagi mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap kesukaran, maka kecenderungan kita akhirnya tidak menghadapi masalah atau bukan saja kita lari dari masalah, namun ada kecenderungan menyederhanakan masalah yang seharusnya rumit. Sehingga karena kita nggak lagi tuh mau melihat masalah secara utuh, kita hanya potong-potong, ambil sana sini, akhirnya nggak lagi bisa membereskan masalahnya dengan tepat. Nah, saya kira anak-anak ini mesti diamati ini dalam hal seperti ini. Waktu dia menghadapi kesulitan, kecenderungannya untuk lari, nggak sabar dan sebagainya, itu mesti kita perhatikan. Kita ajak dia bicara, kita ajak dia untuk memikirkan, pertimbangkan apa tuh jalan keluarnya, apa tuh alternatifnya, sehingga dia belajar untuk diam, untuk bisa menghadapi. Sudah tentu kita jangan bereaksi marah, kamu kok cepat menyerah, marah-marahin dia. Enggak, itu enggak efektif. Tapi dampingi dia dan ajak dia untuk melihat alternatif penyelesaiannya. Ya, menjadi sifat anak memang untuk cepat lari dari kenyataan yang tidak enak seperti itu Pak Bang. Jadi memang dia atau mereka lebih berusaha untuk menyelesaikan masalah itu cepat-cepat atau ya lari dari kenyataan itu. Betul. Dan saya takut sekali Pak Gunawan, yaitu di dalam generasi yang mendatang ini kecenderungan itu akan memburuk. Sebetulnya kita harus akui antara generasi kita ini ya, yang usianya misalnya parubaya, dengan generasi orang tua kita yang sudah 70-an 80-an, sebetulnya itu sudah ada gap. Generasi saya kira orang tua kita adalah generasi yang lebih sabar, lebih tahan menderita. Karena apa? Karena ya memang zaman-zaman itu kemudahan-kemudahan teknologi belum ada dan hidup itu jauh lebih sulit. Sehingga orang lebih terbiasa dengan kesulitan. Namun generasi kita karena hidup udah lebih banyak ya perbaikan, kemudahan, kita itu sebetulnya itu nggak terlalu kuat lagi menghadapi
kesukaran-kesukaran dan derita. Nah, saya takut nanti generasi di bawah kita akan lebih buruk lagi. Karena kemudahan-kemudahan itu makin berlimpah ruah, sehingga mereka tambah nggak tahan dengan yang namanya itu susah, sukar, derita, tambah nggak tahan. Jadi akhirnya seradak-seruduk. Sebagai contoh adalah salah satu hal yang makin hari makin menjamur adalah perceraian. Dan perceraian adalah bukti bahwa bukan saja ya kita itu mungkin ya keliru memilih pasangan hidup karena terlalu tergesa-gesa, nggak melihat dengan utuh semuanya. Tapi salah satu penyebab utamanya adalah ya kesulitan kita untuk duduk diam dengan penderitaan itu. Ya akhirnya kita makanya maunya lari aja, akhirnya jalan pintas, ya itu udah cerai aja. Ya, tapi masalah memang juga berkembang begitu rupa Pak Pol, sehingga masalah-masalah pada saat ini tuh jauh lebih kompleks daripada generasi orang tua kita atau kita bahkan Pak Pol. Itu betul. Jadi masalah memang sekarang lebih beragam. Tapi kalau kita bicarakan derajat atau kadar intensitasnya atau derajat keparahannya, saya kira ya sebetulnya sama ya. Setiap zaman mempunyai masalah-masalah tersendiri yang tidak kalah beratnya. Misalnya, waktu orang tua kita masih muda, hidup di dalam kondisi hidup yang sangat minim karena masih dalam penjajahan dan sebagainya. Nah, sudah tentu itu adalah suatu tekanan ekonomi yang berat untuk mereka. Hidup dalam keterbatasan. Tapi ya mereka terima belajar untuk menghadapinya. Nah, saya kira ini generasi-generasi yang mendatang lebih tipis lagi kemampuan untuk bertahan di dalam derita itu. Iya, mungkin ada dampak negatif yang lain Pak Pol. Yang lain adalah kemajuan teknologi mempercepat segalanya ya. Dan tanpa disadari anak pun dikondisikan untuk tidak tahan dengan kelambanan dan keajekan. Ya, misalkan internet saja. Dulu itu untuk kita masuk ke internet pakai saluran telepon ya. Begitu terus tunggu lama nunggunya baru bisa masuk. Sekarang nggak usah lagi, bisa wireless. Dan makin hari makin cepat. Jadi sekarang begitu buka truk udah bisa langsung masuk. Sekarang misalnya program-program udah begitu cepat sekali sekarang sehingga ya masuk pindah begitu cepat semuanya di internet. Sedangkan dulu enggak, lebih lambat. Maka enggak bisa enggak tuh kita yang udah terbiasa dengan cepat, waktu menghadapi kelambanan susah untuk menerimanya. Artinya kalau kita enggak hati-hati, generasi mendatang ini akan menjadi generasi yang susah sabar Pak Gunawan. Susah sekali menoleransi kelambanan. Dan ada lagi yang satu yang sama pentingnya adalah susah menerima keajekan. Yang sama, maunya yang bervariasi. Makanya anak-anak kalau nggak hati-hati sangat mudah jemu. Dikit-dikit merasanya bosen lah. Diajak orang tua kemana, bosen lah. Kalau kita bandingkan dengan dulu, bukankah kita itu jarang bilang bosen? Karena memang kurang hiburan, pilihannya terbatas. Jadi kalau diajak kemana, seminggu sekalipun, 2 minggu sekalipun, rasanya udah senang sekali. Si anak-anak sekarang udah pergi ke satu tempat, minta ke sana lagi, bosen. Jadi derajat kemampuannya untuk menoleransi yang sama itu makin hari makin menipis ya. Jadi kita mesti mengajar anak untuk belajar sabar dan untuk juga belajar menerima keajekan. Makanya sebagai hamba Tuhan, saya juga makin menyadari bahwa untuk jemaat yang muda-muda duduk diam mendengarkan khotbah makin hari makin susah. Karena ini bukan lagi sebuah dialog, ini suatu monolog, satu orang bicara dan dia harus dengarkan sampai 40 menit. Nah, itu bukanlah hal yang mudah lagi buat generasi muda ini. Nah, kita sebagai orang tua itu Pak Pol akan mengajar anak itu untuk tetap ajak, untuk tetap tenang mendengarkan begitu, atau kita yang merubah pola kita menyampaikan. Ini yang mana Pak Pol yang harus ditempuh? Saya kira mesti ada dua-duanya Pak Gunawan. Karena kita mau menjangkau generasi muda, ya kita sekarang sudah punya kemajuan teknologi, nggak ada salahnya kita memanfaatkan kemajuan teknologi. Karena apa? Di luar konteks gereja, itulah yang mereka itu hadapi. Semua serba bervariasi, semua serba cepat, nggak ada yang sama, semua cepat sekali berubahnya. Nah, maka di dalam presentasi-presentasi, misalkan di perguruan tinggi, di sekolah, ataupun di gereja, nggak bisa enggak ya kita mulai harus memanfaatkan kemajuan teknologi itu pula.
Tapi di samping itu, kita tetap harus mendampingi anak untuk menumbuh kembangkan kesabaran. Untuk mengajar anak menerima bahwa nggak semua orang secepat yang dia inginkannya. Nggak semua orang itu juga sanggup untuk menciptakan sesuatu yang selalu menarik. Nah, kalau enggak nanti anak-anak itu tuh cepat sekali menyalahkan lingkungan. Membosankan lah, orang ini terlalu sama lah, menjemukan lah. Jadi cepat sekali menyalahkan orang. Enggak mampunya lagi kemampuan untuk mentoleransi bahwa orang itu berbeda darinya. Bahwa mungkin sekali memang orang itu enggak mampu untuk melakukan yang dia inginkan. Nah, jadi lama-lama tuh derajat toleransi makin menipis. Ini yang terus kita harus pupuk pada anak-anak kita. Untuk belajar menerima, mengajaknya berbicara, untuk memberikan kepada dia pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, ini yang nanti berguna buat dia. Ya, masih ada dampak teknologi yang negatif gitu Pak Paul terhadap anak? Ada satu lagi Pak Gunawan, yaitu kemajuan teknologi berpotensi pula mendorong anak untuk menjalin relasi secara dangkal. Ya, karena apa? Waktu untuk bercengkrama secara langsung sekarang berkurang. Kenapa berkurang? Sebab waktu tersita untuk menikmati semua kemajuan-kemajuan teknologi ini dalam kesendirian. Dia duduk di depan komputer, telinganya dipakaikan headset, dengarkan iPod misalnya. Terus tangannya cetak-cetak, ntar ke SMS, ke cellphone, ke handphone, nanti balik lagi ke email, balik lagi ke chatting, semuanya sendiri tapi. Nah, jadi ini nggak bisa menggantikan relasi ya, sebab permainan bersifat individual. Jadi makin hari anak-anak itu makin nggak mempunyai jalinan relasi. Nah, nanti waktu mereka bekerja, waktu mereka menikah, ini bisa jadi masalah. Karena kemampuan mereka berelasi nggak dipupuk dengan maksimal. Sebab apa? Banyak anak-anak sekarang daripada pergi bercengkrama dengan teman-teman, malas mendingan di kamar, cetak sendirian, bisa berjam-jam. Nah, sedangkan nanti bukankah dia harus menjadi seorang yang berkecimpung dalam masyarakat, bergaul dengan orang lain, nanti dia harus berkeluarga. Nah, semua itu menuntut kemampuan untuk berelasi. Nah, ini nih yang nanti akan menjadi duri dalam hidup mereka. Ya, berarti itu memupuk anak untuk menjadi egois gitu Pak Mas. Betul sekali Pak Gunawan. Karena mereka susah sekali mentoleransi perbedaan. Kenapa kok orang nggak bisa cepat mengerti pemikirannya? Udah mendingan nggak usah. Pokoknya semuanya kembali kepada dirinya sendiri. Sedangkan untuk membuat sebuah pergaulan itu akrab, dia harus selalu belajar menempatkan diri di posisi orang lain, melihat dari posisi orang lain, mendengarkan orang lain. Nah, ini nih yang makin hari makin berkurang. Maka sebagai orang tua kita harus jeli ya melihat ini dan membatasi juga jamnya, mainnya. Selain dari main itu, kita ajak dia keluar. Ajak dia pergi dengan teman-temannya. Sebab ini nggak boleh digantikan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk pertumbuhan jiwanya. Mungkin itu sebabnya makin banyak anak yang asosial gitu Pak Paul, yang sulit untuk bersosialisasi. Betul sekali. Saya kira pengamatan Pak Gunawan itu tepat ya. Makin hari akan makin banyak anak-anak yang nggak begitu bisa bergaul itu. Maunya menyendiri. Dan udah tentu anak yang seperti itu tuh, waduh susah sekali untuk diajak kerjasama, diajak berdialog. Susah sekali mengalah, kehendaknya harus terjadi. Makin hari makin banyak yang egois seperti itu tuh. Nah, itu membentuk suatu komunitas yang masing-masing itu memang egois gitu. Jadi buat dia sebenarnya nggak masalah. Dia juga acuh kok sama saya gitu loh. Betul sekali. Inilah bahayanya Pak Gunawan. Sebab mereka itu sekarang sudah menemukan kolam pergaulan. Di mana anak-anak yang hidup dalam pergaulan itu ya serupa dengan mereka. Sehingga mereka nggak perlu lagi di luar kolam ini. Nggak usah. Yang ini aja kok, saya udah punya teman kok. Tapi risikonya adalah relasi mereka itu menjadi relasi yang dangkal. Dan ini hanyalah untuk sementara. Bukankah pada akhirnya mereka harus bekerja. Harus bersama orang. Apalagi kalau menjadi pimpinan. Harus mengatur manusia lain. Belum lagi menjadi seorang suami atau istri. Menjadi seorang ayah atau ibu. Semua menuntut kemampuan untuk berelasi. Jadi ya tetap kita harus dorong anak untuk keluar dari sangkarnya. Iya, karena pada kenyataannya tidak semua anak itu mempunyai kesempatan menggunakan teknologi semaju seperti sekarang ini. Sehingga timbul suatu gap antara mereka yang menggunakan teknologi dan mereka yang tidak
mampu menggunakan teknologi itu. Tepat sekali Pak Gunawan. Dan ada kecenderungan yang sudah begitu canggih dengan teknologi akan susah sekali sabar dengan yang lain-lain itu tuh. Jadi akhirnya dia makin nanti tuh terkucilkan dari pergaulannya. Ya, jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua itu sebenarnya ya beratnya kita sendiri tidak terlalu menguasai teknologi, menghadapi anak-anak yang lebih memahami teknologi tapi kita mau bahwa mereka mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang lebih baik gitu Pak. Ya, jadi memang kita harus katakan ini semua banyak baiknya ya, banyak manfaatnya. Tapi kita juga harus sadarkan anak-anak akan beberapa dampak negatifnya ini. Supaya mereka menyadari bahwa ada yang harus mereka perhatikan. Ya, jangan hanya tenggelam di dalam teknologi-teknologi ini. Tapi mereka itu kan sedang dipersiapkan untuk masa depan, di mana teknologi itu memang digunakan dengan sangat banyak di dalam bidang kehidupan mereka, Pak. Betul. Tapi ya sekali lagi kita tekankan kepada anak-anak bahwa teknologi komunikasi tidak bisa menggantikan komunikasi itu sendiri, ya. Bahwa komunikasi itu tetap harus dilakukan muka dengan muka. Relasi itu hanya bisa bertumbuh di dalam kenyataan, bukan di dalam dunia maya. Jadi inilah hal-hal yang kita harus tekankan kepada anak. Bagaimana kamu harus belajar bersabar, mentoleransi perbedaan, mengerti orang yang tidak. Terpenting kita kembalikan mereka kepada firman Tuhan, karena yang dikhawatirkan mereka mempertuhankan teknologi itu, Pak. Nah, dalam hal ini apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Yesaya 30 ayat 15 berkata, dengan bertobat dan tinggal diam terletak kekuatanmu. Terpenting adalah kita mengajar anak bahwa semua kemajuan teknologi tidak boleh menggantikan Tuhan dalam hidupnya. Pada akhirnya semua ini tidak akan dapat menyelamatkannya. Problem teknologi dapat. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak dan kemajuan teknologi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada